Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jelita Yazmi dengan NIM 2448201127 dari kelas 2C Farmasi. Dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang aldehid adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil. Gugus karbonil ini terikat pada satu atom hidrogen dan satu gugus alkil atau atom hidrogen lainnya, contohnya formaldehid atau metanal. Selanjutnya ada sifat aldehid. Yang pertama termasuk senyawa semipolar, yang kedua dapat membentuk ikatan hidrogen dan gaya dipol-dipol. Yang ketiga aldehid dengan rantai pendek larut dalam air. Selanjutnya ada tata nama aldehid. Yang pertama, pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan digantikan dengan akhiran al. Yang kedua, gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lainnya seperti min OH dan CC. Yang ketiga, aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Kegunaan aldehida yaitu yang pertama sebagai pengawet, contohnya formaldehid. Yang kedua, bahan baku industri dan pangan, contohnya asetaldehid dan vanilin. Yang ketiga, industri farmasi, contohnya sinamaldehid. Kedua, ada keton. Keton adalah senyawa organik yang mengandung gugus karbonil di antara dua gugus alkil atau karbon. Yang bersifat yang pertama yaitu senyawa semipolar, yang kedua dapat membentuk ikatan hidrogen dan dipol-dipol, yang ketiga rantai pendek larut dalam air. Selanjutnya ada kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai industri, pelarut dan bahan baku aseton, metilen keton. Yang kedua ada farmasi, obat, contohnya nabumeton dan metadon. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama itu alifatik, contohnya dimetilketon. Yang kedua siklik, contohnya sikloheksanon. Yang ketiga aromatik, contohnya asetofenon. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata hidrasi karbon, dikenal juga sebagai sakarida, merupakan biomolekul yang terdiri dari atom C, karbon, hidrogen, dan oksigen. Umumnya memiliki rasio HO 2:1, mirip air H2O. Ada sifat karbohidrat. Yang pertama memiliki rasa manis, yang kedua larut dalam air, yang ketiga bersifat sebagai gula pereduksi, yang keempat memiliki aktivitas optik karena adanya atom karbon kiral. Yang kelima dapat membentuk struktur siklik. Selanjutnya klasifikasi karbohidrat. Yang pertama monosakarida, 1 unit gula, misalnya glukosa dan fruktosa. Yang kedua oligosakarida, 2-10 unit monosakarida, misalnya sukrosa dan laktosa. Yang ketiga polisakarida, banyak unit monosakarida, misalnya amilosa dan selulosa. Asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik dan gugus fungsional karboksil, yaitu kombinasi dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Contohnya umumnya adalah ibuprofen. Klasifikasi yang pertama yaitu alifatik, contohnya asam asetat, asam propanoat. Yang kedua siklik, contohnya asam sikloheksanat. Yang ketiga aromatik, contohnya asam benzoat. Kegunaannya itu sebagai bahan baku industri. Yang kedua dalam industri farmasi, contohnya penggunaan pada ibuprofen dan aspirin. Yang ketiga dalam pangan seperti asam benzoat sebagai pengawet. Yang keempat sebagai pelarut, misalnya asam asetat. Selanjutnya ada lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang mencakup lemak, lilin, sterol, dan vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Juga termasuk monogliserida, digliserida, trigliserida, dan fosfolipid. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama itu turunan lipid, yaitu asam lemak, sterol, prenol, dan polipeptida. Selanjutnya yang kedua yaitu lipid sederhana, yaitu trigliserida, lemak dan minyak. Yang ketiga lipid kompleks, yaitu fosfolipid,
sakarolipid. Kegunaannya yaitu sebagai industri farmasi, yang kedua pangan, yang ketiga pertanian, yang keempat kesehatan. Sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.